Andi, seorang pemuda sederhana dari Jawa Barat, merantau ke Amerika untuk mengubah nasib dan membantu keluarganya. Namun, di balik perjuangan itu, ia terjerat dalam kisah cinta yang tak terduga dengan Mona, seorang wanita bule yang terkurung dalam kursi roda, penuh dengan luka emosional. Apakah Andi akan mampu menerima masa lalu Mona, atau akankah cinta mereka hancur begitu saja? Andi menatap pesawat yang akan membawanya jauh dari rumah. Di tangan kirinya, sebuah koper kecil berisi pakaian dan harapan, sementara tangan kanannya memegang erat tiket pesawat yang membawanya menuju Amerika. Sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian, namun juga peluang besar. Jauh di dalam hatinya, ia berharap ini adalah langkah pertama untuk mengubah nasib keluarganya di kampung. Hari itu, langit Bandung terlihat cerah, tapi Andi merasa beban yang berat di pundaknya. Ibunya yang sakit-sakitan, ayah yang sudah lama tak bekerja, dan adik-adiknya yang masih sekolah, semua bergantung padanya. Andi bukan orang yang suka menceritakan masalahnya pada orang lain, apalagi kepada ibunya yang sudah cukup banyak menanggung kesulitan hidup. Tapi ia tahu, hidupnya akan berbeda setelah hari ini. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Sebelum berangkat, Andi sempat berbicara dengan ibunya. Meski tak banyak kata, matanya yang mulai berkaca-kaca sudah cukup menjelaskan segalanya. Ibunya memeluknya erat, seolah ingin menahan Andi tetap di rumah. "Hati-hati di sana, nak. Doa ibu selalu menyertaimu," kata ibunya dengan suara serak. Andi mengangguk, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Perjalanan menuju Amerika bukanlah hal yang mudah. Andi harus melewati segala macam persyaratan administratif, tes kesehatan, dan latihan-latihan yang diberikan oleh agen tenaga kerja. Di awal, semuanya terasa sangat asing. Namun Andi bertekad untuk menuntaskan semua itu demi keluarganya. Ia tidak punya pilihan lain. Pekerjaan yang layak di kampungnya sangat terbatas, dan ia tahu, dengan merantau ke luar negeri, ada kesempatan untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Sebelum berangkat, Andi sempat mendengar tentang pekerjaan di Amerika yang menawarkan gaji tinggi, namun dengan biaya hidup yang juga tak kalah tinggi. Meski begitu, ia percaya, jika ia bisa bertahan, ia akan mampu mengubah hidupnya dan keluarganya. Ia ingin membawa mereka semua keluar dari kesulitan. Ini adalah impian terbesar Andi, meski ia tahu, tidak semua orang bisa mendapat kesempatan seperti ini. Setelah lebih dari 24 jam perjalanan, Andi akhirnya tiba di New York, kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan. Kota yang jauh berbeda dengan suasana kampung halamannya di Bandung. Begitu menginjakkan kaki di tanah Amerika, Andi merasa segala yang ada di sekelilingnya terasa asing. Bahasa, budaya, hingga cara orang berbicara semuanya terasa berbeda. Tapi satu hal yang pasti, ia merasa ini adalah awal dari hidup yang baru. Ia diantar ke rumah keluarga Mona oleh agen yang menyiapkan pekerjaannya. Mona, seorang wanita bule yang menjadi majikan Andi, ternyata bukanlah sosok yang bisa langsung ia kenal dengan mudah. Rumah Mona besar dan megah, berbeda jauh dengan rumah kecil di kampung yang ia tinggalkan. Namun, suasana di rumah itu terasa sepi, tak seperti yang ia bayangkan tentang kehidupan orang kaya di luar negeri yang penuh kemewahan. Andi bertemu dengan Mona di ruang tamu. Wanita itu tampak lebih muda dari yang ia kira, mungkin sekitar 30-an. Namun, ada sesuatu yang aneh. Mona duduk di kursi roda, dan meski wajahnya cantik, ia tampak murung, seakan terbebani oleh sesuatu yang tak bisa Andi pahami. Andi merasa canggung. Pertama kali bertemu dengan Mona, ia langsung bisa merasakan ketegangan di udara. Mona tidak menunjukkan tanda-tanda kehangatan, malah lebih terkesan seperti orang yang tidak ingin diganggu. "Mungkin saya bisa bantu untuk apa yang perlu Anda lakukan?" tanya Andi dengan suara pelan, mencoba mencairkan suasana. Mona hanya menatapnya sejenak, lalu mengangguk singkat tanpa berkata banyak. Andi mengerti, ada sesuatu yang lebih dalam dari sikap dingin Mona, tapi ia tidak tahu apa itu. Ia sadar, ini bukanlah pekerjaan yang akan mudah baginya. Menjadi asisten pribadi dan merawat Mona bukanlah hal yang bisa ia pelajari dalam semalam. Namun, ia merasa terikat pada pekerjaan ini.
apalagi setelah mengetahui kondisi keluarga Mona yang sangat membutuhkan bantuan. Mona lebih banyak diam daripada berbicara, dan Andi pun tidak ingin memaksakan. Ia mulai bekerja dengan melakukan apa yang diminta, merapikan rumah, membersihkan segala sesuatunya, dan membantu Mona dengan berbagai keperluan. Namun, setiap kali ia berusaha untuk lebih dekat dengan Mona, ia merasa ada jarak yang tak bisa ia tembus. Mona lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca atau menonton televisi, dan setiap kali Andi mengajaknya berbicara, ia hanya mendapat respon minimal. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Andi merasa seolah-olah hidupnya di sana hanya berputar di sekitar pekerjaan yang monoton, dan Mona yang tidak mudah untuk didekati. Andi tahu, ia harus sabar. Ia tidak boleh menyerah hanya karena merasa kesepian dan terasing. Ia tahu, ini adalah jalan yang harus dilaluinya untuk mengubah nasib. Tapi, meskipun begitu, ada sesuatu yang membuat Andi terus bertahan. Di balik sikap dingin Mona, ia bisa merasakan bahwa ada luka besar yang tersimpan dalam diri wanita itu. Mungkin inilah alasan mengapa ia begitu tertutup dan enggan berinteraksi. Andi hanya bisa bersabar dan berharap suatu hari nanti Mona akan terbuka dan mereka bisa berbicara lebih banyak. Hari pertama di Amerika memang bukanlah hal yang mudah bagi Andi. Namun ia tahu bahwa inilah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ia hanya bisa berharap, setelah melewati masa-masa sulit ini, ada cahaya yang menanti di ujung jalan. Ia harus bertahan untuk keluarganya, untuk masa depan yang lebih baik. Malam itu, sebelum tidur, Andi menatap langit lewat jendela kamar yang terbuka. Ia merasakan angin malam yang dingin, namun hatinya hangat dengan harapan. Aku pasti bisa. Bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Aku akan bertahan. Pagi itu, Andi bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun udara, pagi yang dingin sudah menggigit kulitnya. Ini adalah pagi keduanya di rumah Mona. Dan meskipun tubuhnya merasa lelah setelah semalam bekerja seharian, semangatnya tetap tinggi. Hari-hari awal selalu terasa berat, terutama ketika semuanya terasa asing, tapi Andi tahu, ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Ia merapikan tempat tidurnya dengan cepat, lalu melangkah keluar kamar menuju dapur. Rumah besar, ini terasa sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar jelas di keheningan pagi. Mona masih terlelap di kamar tidurnya. Andi tahu, ia harus memulai hari ini dengan segera, sebab pekerjaan menunggu. Mona, meskipun terkurung dalam kursi roda, tetap memiliki kehidupan yang jauh berbeda dengan Andi. Ia melihat rumah ini penuh dengan barang-barang mewah, dan ia merasa sedikit canggung dengan kemewahan yang ada di sekitar. Tapi ia menenangkan diri, mengingat tujuannya untuk membantu keluarga di rumah dan mendapatkan penghasilan yang layak. Setelah sarapan, Andi memulai rutinitasnya, mengurus taman, membersihkan rumah, dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Mona. Kadang-kadang, Mona meminta Andi untuk menemaninya di ruang tamu, tapi hanya untuk beberapa menit saja. Selebihnya, Mona lebih suka menyendiri, baik di kamar atau di ruang keluarga, dengan layar televisi atau buku yang ia baca. Suatu sore, Andi menyiapkan teh untuk Mona dan membawanya ke ruang tamu. Ia merasa sedikit aneh, karena sepertinya tidak ada komunikasi yang terjadi antara mereka. Mona masih saja terlihat sangat tertutup, bahkan tidak tersenyum saat Andi mendekatinya dengan cangkir teh. Tehnya sudah siap, kata Andi, sambil menyodorkan cangkir ke meja di depan Mona. Mona hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa, lalu kembali menatap layar televisi. Andi merasa sedikit kecewa, tapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. Ia tahu, Mona tidak mudah untuk diajak berbicara, dan ia harus sabar. Hari-hari pun berlalu dengan pola yang sama. Andi mulai merasa canggung dengan sikap Mona yang begitu dingin. Ia tak tahu harus berbuat apa. Semua upayanya untuk memecah kebekuan selalu berakhir dengan kegagalan. Kadang, ia merasa dirinya hanya seperti alat bantu di rumah ini, bukan seseorang yang benar-benar diterima. Namun, ada kalanya, ketika Mona sedang tidak berada di kamar atau sedang bersantai di ruang keluarga, Andi memandangnya dengan rasa ingin tahu.
Ada sesuatu di balik tatapan Mona yang membuatnya merasa penasaran. Mona selalu terlihat sangat terluka, seperti seseorang yang berusaha menutupi sesuatu yang sangat dalam dan pahit. Pernah suatu kali, Andi mendapati Mona sedang duduk di teras belakang rumah. Raut wajahnya kosong, matanya menatap jauh ke depan, seakan memikirkan sesuatu yang sangat berat. Andi, yang sedang membersihkan halaman, tidak bisa menahan diri untuk mendekat. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanya Andi pelan, mencoba memulai percakapan. Mona menoleh sebentar, lalu tersenyum samar. "Tentu saja," jawabnya singkat, tapi tidak meyakinkan. "Saya hanya sedang berpikir." Andi menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ia sadar bahwa Mona jelas tidak ingin berbicara lebih jauh. "Kalau begitu, saya akan lanjut bekerja," kata Andi dengan suara pelan, kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Pernah juga, saat Andi sedang merapikan ruang tamu, ia melihat Mona duduk di kursi roda, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Ada keheningan yang begitu dalam, seolah Mona sedang merenung tentang sesuatu yang sangat personal. Andi ingin bertanya, tapi ia ragu. Ia tidak ingin membuat Mona semakin tertekan. Jadi, ia memilih untuk tidak berkata apa-apa. Andi tidak bisa berhenti bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Mona? Mengapa wanita yang seharusnya menjalani hidup dengan penuh semangat malah terlihat begitu rapuh dan tertutup? Andi merasa ada sesuatu yang sangat besar yang Mona sembunyikan, dan entah kenapa ia merasa terdorong untuk mengetahuinya. Bukan hanya karena pekerjaan, tetapi karena rasa kasihan yang tumbuh dalam dirinya. Mona jelas bukan orang yang ingin ia tinggalkan begitu saja. Ia tahu, di balik sikap dinginnya, Mona juga butuh seseorang yang bisa menemani dan memahami. Namun, saat Andi mulai merasa sedikit lelah dengan sikap Mona yang sangat tertutup, ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia memilih untuk terus bekerja dengan penuh dedikasi. Bekerja untuk keluarga, bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Suatu hari, ketika Andi sedang membereskan dapur, tiba-tiba Mona memanggilnya dari ruang tamu. "Andi." Suara Mona terdengar agak lemah, tapi cukup jelas. Andi berjalan cepat menuju ruang tamu, mendekat ke arah Mona yang sedang duduk di kursi roda. "Ada apa, Mona?" tanya Andi, sedikit terkejut. Mona menatap Andi dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada semacam kesedihan di matanya, tetapi juga keraguan. "Terima kasih sudah bekerja keras. Saya tahu ini bukan pekerjaan yang mudah." Andi merasa sedikit terkejut. Meskipun kata-kata itu sederhana, ada kehangatan yang tidak biasa dalam suara Mona. Ia tidak tahu apa yang membuatnya berubah, tetapi Andi merasa ini adalah langkah pertama yang baik. "Tidak masalah, Mona," jawab Andi dengan tulus. "Saya di sini untuk membantu Anda. Itu saja." Mona mengangguk pelan, lalu menundukkan kepala, seolah merenung kembali. Andi merasa, meski ini adalah percakapan singkat, ada sesuatu yang berbeda. Mungkin, sedikit demi sedikit, Mona mulai membuka diri. Namun, Andi tahu, ini baru permulaan. Jalan mereka masih panjang, dan ia tidak bisa terburu-buru. Ia harus sabar, karena untuk bisa mendapatkan kepercayaan Mona, Andi tahu ia harus melangkah perlahan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Andi semakin merasa terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Mona, lalu mulai menjalankan tugas-tugasnya. Meski Mona masih lebih banyak diam, Andi merasa ada sedikit perubahan. Meskipun sangat kecil, senyum Mona yang jarang muncul, itu mulai lebih sering terlihat. Namun hubungan mereka tetap canggung. Andi tahu, Mona tetap menutup diri. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara lebih banyak, Mona selalu memberikan jawaban singkat dan terlihat tidak tertarik. Seperti ada tembok besar yang menghalangi kedekatan mereka. Andi merasa bingung, apakah ia harus terus bertahan atau menyerah? Suatu sore, setelah selesai bekerja, Andi duduk di teras belakang rumah, memandangi langit yang mulai menggelap. Udara malam yang sejuk membuatnya merasa lebih tenang, meskipun pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Ia tak tahu mengapa, tetapi semakin lama,
ia merasa ada semacam ikatan emosional yang tumbuh, meskipun hubungan mereka belum cukup dekat. Di tengah kebingungannya, Andi mulai merenungkan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Mona? Apakah itu hanya rasa kasihan, atau mungkin lebih dari itu? Andi merasa takjub dengan perasaan yang muncul begitu mendalam, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka baru dimulai dengan banyak hambatan. Namun, ada hal yang tidak bisa ia pungkiri. Dalam setiap senyuman Mona, dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya, Andi mulai merasakan adanya sesuatu yang lebih. Cinta? Mungkin. Tapi Andi tahu, ini bukan cinta yang biasa. Ini adalah cinta yang tumbuh perlahan, dibangun dari kepercayaan yang sangat rapuh, dari harapan-harapan yang sangat kecil namun penuh makna. Di suatu malam yang tenang, ketika Mona sedang duduk di ruang tamu, Andi memutuskan untuk mendekatinya. Ia duduk di seberang Mona, mencoba berbicara sedikit lebih banyak. "Mona, apakah kamu tidak merasa kesepian di sini?" tanya Andi. Suaranya pelan, mencoba membuka percakapan. Mona menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke layar televisi yang tidak sedang diputar. "Kesepian?" jawab Mona pelan, seolah mencari-cari kata-kata yang tepat. "Mungkin, tapi aku sudah terbiasa." Andi merasa ada sesuatu yang sangat berat dalam jawaban Mona. Seolah kesepian itu bukan hanya tentang rasa terasing di rumah ini, tapi lebih kepada rasa yang lebih dalam, yang berasal dari dalam diri Mona sendiri. "Aku tahu, hidupmu tidak mudah," kata Andi, mencoba untuk berbicara dengan lebih lembut. "Tapi aku di sini, kalau kamu butuh bicara." Mona menatapnya lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih intens. Andi bisa merasakan ketegangan dalam mata Mona, tetapi di sana juga ada sesuatu yang lebih lembut. Untuk pertama kalinya, Mona tampak seperti orang yang sedikit terbuka, meskipun hanya sedikit. "Aku tidak tahu apakah aku bisa berbicara tentang itu," kata Mona. Suaranya terdengar begitu lemah. Andi hanya mengangguk. "Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksa, tapi aku ingin kamu tahu, kalau kamu ingin bicara, aku di sini." Mona terdiam sejenak, kemudian ia menarik napas panjang dan mengalihkan pandangannya keluar jendela. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam yang biasa menemani malam mereka. "Andi," kata Mona akhirnya, setelah lama terdiam, "aku rasa aku sudah cukup lama merasa kesepian. Mungkin lebih lama daripada yang bisa kamu bayangkan." Andi terkejut. Ia tidak menyangka Mona akan membuka sedikit tentang perasaannya. Meskipun tidak banyak, kata-kata Mona sudah cukup membuat Andi merasa bahwa ia berada di jalur yang benar, meskipun sangat lambat. "Aku tidak tahu harus bagaimana," lanjut Mona. "Sejak kecelakaan itu, aku merasa semuanya berubah. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Aku hanya merasa terperangkap dalam hidupku sendiri." Andi menatap Mona, mencoba memahami perasaannya. Ini adalah pertama kalinya Mona berbicara tentang masa lalunya, dan Andi merasa beruntung bisa mendengarnya, meskipun baru sedikit. Ia merasa ada banyak hal yang belum Mona ungkapkan, dan ia ingin mendengar lebih banyak lagi. Tetapi ia tahu, ini bukan waktu yang tepat untuk mendesaknya. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Mona," kata Andi dengan lembut. "Tapi satu hal yang aku tahu, aku di sini. Aku akan tetap di sini, apapun yang terjadi." Mona menatap Andi lama, seolah mencari sesuatu dalam matanya. Andi bisa melihat bahwa ada keraguan di sana, tapi ada juga rasa terima kasih yang tulus. Untuk pertama kalinya, Andi merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk hubungan mereka. Sejak saat itu, ada perubahan kecil dalam cara Mona berinteraksi dengan Andi. Meskipun Mona tetap tertutup, ia mulai lebih sering mengajaknya berbicara. Tidak banyak, hanya sedikit. Namun, bagi Andi, itu sudah cukup berarti. Setiap kali mereka berbicara, Andi merasa ada sedikit harapan baru yang muncul dalam dirinya. Andi menyadari satu hal yang sangat penting. Cinta tidak datang dengan cepat, tidak datang dengan sempurna. Tapi cinta bisa tumbuh dalam keheningan, dalam kesabaran, dan dalam keinginan untuk saling memahami.
Mungkin hubungan mereka tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya, tapi ia tahu satu hal. Ia ingin terus berjuang, terus menemani Mona melewati semua kesulitan yang ada. Ini adalah perjalanan yang panjang, dan ia sudah siap untuk itu. Mona tidak banyak berbicara setelah percakapan malam itu, tetapi ada perubahan yang kecil, namun jelas terlihat dalam cara ia memperlakukan Andi. Kadang-kadang, ia meminta Andi untuk menemani, mengajaknya minum kopi bersama di teras belakang, atau hanya duduk bersama di ruang tamu, meski tidak banyak kata yang keluar dari mulutnya. Namun, Andi merasa, sedikit demi sedikit, dinding yang memisahkan mereka mulai retak, meskipun hanya sedikit. Andi tidak terburu-buru. Ia tahu, Mona tidak bisa langsung terbuka seperti orang lain. Setiap kali Andi berusaha untuk lebih dekat, ia harus sabar dan menunggu momen yang tepat. Sementara itu, ia terus melanjutkan rutinitas sehari-hari, mencoba menjalani hidup dengan sebaik mungkin, dan memberi Mona ruang untuk berbicara bila ia mau. Suatu sore, saat Andi sedang menyiram tanaman, di halaman belakang, ia melihat Mona duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Andi merasa ada sesuatu yang berbeda pada Mona hari itu. Sesuatu yang lebih berat, lebih gelap. Ia berhenti menyiram tanaman dan memutuskan untuk mendekati Mona. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Andi dengan hati-hati, berusaha tidak mengganggu. Suasana hati Mona tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi pemandangan di luar rumah. "Aku hanya sedang berpikir," jawabnya pelan, tanpa menoleh ke arah Andi. Andi menunggu, memberi Mona waktu untuk melanjutkan. Dan akhirnya, Mona mulai berbicara, meskipun sangat perlahan. "Aku pernah berpikir, jika hidupku berbeda, mungkin aku bisa lebih bahagia," kata Mona. Suara itu penuh dengan kesedihan yang tersembunyi. Andi duduk di samping Mona, mencoba untuk tidak mengganggu ruang pribadinya. Ia tahu bahwa Mona baru saja membuka sedikit pintu tentang dirinya. Dan untuk pertama kalinya Andi merasa bahwa ia berada di jalan yang benar, meskipun langkah mereka masih sangat kecil. "Apa maksudmu, Mona?" tanya Andi, suara yang keluar dari bibirnya terdengar lembut. "Apa yang terjadi denganmu?" Mona menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Andi. Matanya penuh dengan luka yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. "Aku dulu hidup seperti orang biasa. Aku punya segalanya, keluarga, teman-teman, pekerjaan yang aku sukai. Tapi semuanya berubah dalam sekejap." Andi menundukkan kepala, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi?" "Aku kecelakaan," jawab Mona singkat, suaranya terputus-putus, seolah kata-kata itu sangat sulit untuk keluar. "Aku jatuh dari tangga dan terluka parah. Aku tidak bisa berjalan lagi, dan hidupku berubah selamanya." Andi terdiam. Ia tahu kecelakaan seperti itu bisa sangat menghancurkan, tapi ia tidak pernah tahu betapa besar pengaruhnya terhadap hidup Mona. "Itu pasti sangat berat untukmu," kata Andi, mencoba memahami. Mona mengangguk pelan, lalu melanjutkan. "Aku tidak pernah benar-benar bisa menerima kenyataan ini. Sebelumnya, aku sangat aktif. Banyak bepergian, bekerja, bertemu orang-orang. Tiba-tiba, aku hanya terjebak di kursi roda, tanpa bisa melakukan apa-apa. Semua orang berubah. Mereka menjauh atau berusaha untuk tidak melihatku. Aku merasa sangat kesepian." Andi mendengarkan dengan hati yang penuh simpati. Ia bisa merasakan betapa berat beban yang Mona tanggung, meski ia tak tahu sepenuhnya bagaimana rasanya. "Mona, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku di sini. Kamu tidak sendiri." Mona menatap Andi dengan mata yang penuh kebingungannya. "Aku tak tahu apakah kamu benar-benar mengerti," katanya pelan. "Terkadang aku merasa aku tidak lagi ada. Aku seperti hantu yang hanya menunggu waktu." Ada keheningan yang panjang antara mereka. Andi bisa merasakan betapa dalam luka yang Mona rasakan. Ia tahu, perasaan itu tak bisa sembuh hanya dalam semalam. Dan mungkin, tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkannya. Namun, satu hal yang ia yakini
adalah bahwa keberadaannya di sini bisa sedikit meringankan beban itu, setidaknya membuat Mona merasa tidak sendirian. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalumu," kata Andi dengan lembut. "Tapi aku bisa ada di sini untukmu sekarang. Tidak ada yang sempurna, tapi aku akan mencoba sebisaku untuk membuatmu merasa lebih baik." Mona diam sejenak, lalu menatap Andi dengan pandangan yang penuh pertanyaan. "Kenapa kamu begitu baik padaku?" tanyanya sedikit bingung. Andi tersenyum, meski senyum itu tidak sepenuhnya lepas. "Karena aku ingin kamu tahu, ada orang yang peduli. Kita semua punya luka, Mona. Aku juga punya kesulitan dalam hidupku, tapi kita harus saling menguatkan. Aku di sini, bukan hanya sebagai pekerja. Aku di sini karena aku peduli." Mona tidak menjawab, tetapi Andi bisa melihat matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tahu, meskipun Mona tidak mengatakan apapun, ia mulai merasakan sedikit kenyamanan dari kata-kata Andi. Sejak percakapan itu, ada sedikit perubahan dalam cara Mona memperlakukan Andi. Ia mulai lebih sering berbicara tentang masa lalunya, tentang kenangan-kenangan yang membuatnya merasa hilang. Walaupun Mona masih sangat tertutup dan penuh keraguan, Andi merasa bahwa ia telah mulai membuka hatinya, sedikit demi sedikit. Namun Andi sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Luka yang dalam tidak bisa sembuh dalam sekejap. Dan meskipun mereka sudah mulai saling memahami, jalan menuju penyembuhan penuh dengan rintangan. Tapi satu hal yang Andi yakini, ia tidak akan menyerah. Ia akan terus mendampingi Mona, karena ia tahu, di balik semua kesedihan dan luka itu, ada harapan yang bisa tumbuh. Mona mulai lebih sering berbicara dengan Andi, meski masih terbatas pada topik-topik kecil yang tidak terlalu menyentuh hati. Namun bagi Andi, itu sudah cukup berarti. Setiap percakapan, meskipun singkat dan terkadang canggung, membuatnya merasa lebih dekat dengan Mona. Ia tahu bahwa Mona belum sepenuhnya siap untuk membuka dirinya, tetapi sedikit demi sedikit, tembok yang menghalangi mereka mulai retak. Hari-hari mereka terus berjalan dengan rutinitas yang tak banyak berubah. Andi bekerja seperti biasa, sementara Mona lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menonton televisi atau membaca buku. Namun, meskipun tak ada perubahan besar, Andi merasa suasana di rumah itu mulai sedikit lebih hidup. Bahkan kadang-kadang, Andi bisa mendengar Mona tertawa kecil, meskipun itu hanya pada saat-saat tertentu yang langka. Itu adalah hal yang cukup menggembirakan baginya. Suatu pagi, saat Andi sedang menyiapkan sarapan, Mona muncul di dapur. Andi hampir terkejut melihatnya. Biasanya Mona selalu datang terlambat untuk sarapan, lebih memilih untuk menyendiri di kamarnya. Tapi hari ini, ia berjalan dengan perlahan menuju meja makan. "Selamat pagi, Andi," sapa Mona. Suaranya terdengar agak canggung, tapi ada kehangatan di sana. Andi tersenyum dan membalas, "Selamat pagi, Mona. Kamu sudah bangun lebih awal ya?" Mona mengangguk pelan. "Aku tidak bisa tidur. Tadi malam, pikiranku kacau." Andi menatap Mona, mencoba mencari tahu lebih jauh. "Pikiran tentang apa?" Mona terdiam sejenak, kemudian ia duduk di kursi, memandang keluar jendela. "Aku hanya berpikir tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang hidupku yang sekarang, tentang apa yang hilang." Andi merasa ada sesuatu yang berat dalam kata-kata Mona. Meskipun Mona berbicara dengan cukup terbuka, Andi tahu bahwa ia hanya mengungkapkan sebagian kecil dari apa yang benar-benar ada dalam pikirannya. "Aku bisa mengerti," jawab Andi dengan lembut. "Kadang, kita butuh waktu untuk menerima semua yang terjadi. Tapi, kamu harus tahu, kamu tidak sendirian." Mona tersenyum tipis, seolah mencoba menghargai kata-kata Andi. "Aku tahu," katanya, pelan. "Terima kasih." Setelah sarapan, Andi melanjutkan pekerjaan sehari-harinya. Terkadang ia merasa bahwa meskipun Mona mulai berbicara lebih banyak, masih ada banyak yang disembunyikan. Andi tidak tahu apakah Mona akan pernah sepenuhnya terbuka, tetapi ia bertekad untuk terus berada di sana untuknya. Setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama adalah sesuatu yang berarti, meski Andi tahu perjalanannya tidak akan mudah. Pada sore hari, ketika Andi sedang menyiram tanaman di halaman, ia melihat Mona duduk di dekat jendela lagi,
Tatapannya kosong, jauh seolah memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Kali ini, Andi memutuskan untuk mendekatinya. "Mona, apakah kamu merasa lebih baik hari ini?" Tanya Andi dengan hati-hati, berusaha memecahkan keheningan. Mona tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Andi dengan tatapan yang lebih lembut. "Aku merasa sedikit lebih baik, mungkin. Tapi terkadang aku merasa seperti terjebak. Seperti ada sesuatu yang tak bisa aku lepaskan." Andi duduk di sampingnya, memberi Mona ruang untuk berbicara. "Apa itu? Apa yang kamu rasakan?" Mona memandang jauh keluar jendela, lalu menggerakkan kursi rodanya sedikit agar lebih dekat dengan Andi. "Aku merasa terperangkap di masa lalu. Aku ingin melangkah maju, tapi ada kenangan-kenangan yang terus menghantui. Kenangan tentang siapa aku dulu, tentang apa yang bisa aku lakukan, dan tentang semua hal yang tidak bisa aku capai sekarang." Andi menatap Mona dengan empati yang mendalam. "Mona, kamu masih punya banyak hal yang bisa kamu lakukan. Mungkin bukan dengan cara yang sama seperti dulu, tapi ada banyak cara untuk meraih kebahagiaan. Kamu tidak perlu merasa terjebak." Mona terdiam, lalu memalingkan wajahnya ke arah Andi. Matanya tampak mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa merasakan kebahagiaan itu lagi, Andi. Terlalu banyak yang hilang." Andi merasa hatinya tercekat mendengar itu. Ia tahu bahwa Mona sedang berjuang untuk menerima kenyataan tentang hidupnya. Luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan dalam semalam. Tetapi yang bisa ia lakukan adalah mendampinginya, memberikan dukungan, dan membiarkan Mona tahu bahwa ia tidak akan pergi. "Apa yang hilang, Mona?" tanya Andi. Suaranya penuh perhatian. Mona menunduk, lalu menjawab dengan suara pelan. "Aku kehilangan diriku sendiri. Kehilangan rasa percaya diriku. Kehilangan masa depan yang aku impikan." Andi merasakan beratnya kata-kata itu. Namun, ia juga tahu bahwa dalam setiap kata, ada sebuah harapan kecil yang tersembunyi. Mungkin, Mona belum bisa melihatnya, tapi Andi yakin bahwa setiap perjalanan menuju pemulihan dimulai dari langkah kecil yang terkadang terasa tak berarti. "Kamu masih punya dirimu, Mona," kata Andi dengan suara yang penuh keyakinan. "Mungkin kamu belum menemukan semuanya, tapi aku yakin kamu masih punya banyak hal untuk diberikan. Kamu hanya perlu waktu, dan aku akan ada di sini untuk membantu kamu." Mona menatap Andi, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Mungkin itu adalah tatapan yang sedikit lebih percaya, sedikit lebih terbuka. "Terima kasih, Andi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa sedikit lebih ringan." Andi tersenyum kecil. "Kita akan melalui ini bersama-sama." Meski mereka masih berada di tengah perjalanan panjang dan sulit ini, Andi merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Mungkin lambat, mungkin dengan banyak rintangan, tetapi ia yakin bahwa mereka bisa melewati semuanya. Cinta, meskipun terkadang tampak sulit ditemukan, bisa tumbuh dari luka-luka yang mendalam. Dan Andi tahu, cinta itu, dalam bentuknya yang sederhana, sedang tumbuh di antara mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat. Andi dan Mona terus menjalani kehidupan mereka dengan cara yang sederhana, namun penuh dengan tantangan. Mona mulai lebih sering berbicara, meski masih dengan sedikit keraguan, dan Andi semakin merasa bahwa mereka semakin dekat, meski perjalanannya masih sangat jauh. Setiap kali ia melihat Mona mengerahkan usaha untuk tersenyum, Andi merasa ada harapan yang tumbuh, meskipun perlahan. Namun, meskipun ada perkembangan, ada satu hal yang masih mengganggu Andi. Ia merasa bahwa Mona masih menyimpan sesuatu yang sangat besar dalam dirinya, sebuah luka yang lebih dalam, yang belum bisa ia ungkapkan sepenuhnya. Setiap kali Andi mencoba untuk mendekatinya, ia merasa ada jarak yang tak terlihat, yang menghalangi kedekatan mereka. Puncak konflik itu datang pada suatu malam yang tampaknya biasa saja. Saat itu, Andi pulang lebih awal dari pekerjaannya. Sesampainya di rumah, ia menemukan Mona sedang duduk di kursi roda di teras belakang. Tatapannya kosong, seperti biasanya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Andi merasakan ketegangan yang lebih kuat di udara.
Mona, panggil Andi lembut, mendekatinya. Dengan hati-hati, Mona tidak langsung menanggapi. Andi menunggu beberapa saat, mencoba untuk tidak mengganggu ruang pribadi Mona. Namun, ia merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu di dalam diri Mona. Apa yang terjadi, Mona? Kamu terlihat tidak baik, kata Andi. Suaranya penuh perhatian. Mona akhirnya menoleh, namun bukan dengan tatapan yang biasa. Kali ini, matanya tampak sangat kosong dan penuh dengan keputusasaan. Andi, kata Mona, suaranya hampir bergetar. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama lagi. Andi terkejut mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu? Mona, kamu bicara apa? Mona terdiam sejenak, seolah mencoba untuk menyusun kata-kata. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa seperti aku sudah hilang. Semua yang aku lakukan tidak ada artinya. Aku terjebak dalam hidup ini, Andi. Tidak ada yang berubah. Aku merasa sangat kesepian. Tidak ada harapan lagi. Andi merasa dunia seperti runtuh di sekitarnya. Ia tahu bahwa Mona sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia merasa tercekik, tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah puncak dari semua kebisuan, semua ketegangan, semua kesedihan yang terkumpul selama ini. Andi duduk di samping Mona, mencoba untuk meraih tangannya. Mona, kamu tidak sendirian, kata Andi. Suaranya pelan namun penuh dengan rasa kasih sayang. Aku di sini. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Mona menarik tangannya dari genggaman Andi, lalu memandangnya dengan mata yang penuh kebingungannya. Kamu tidak mengerti, Andi, kata Mona. Suaranya hampir terdengar putus asa. Aku merasa aku bukan siapa-siapa lagi. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup ini. Aku hanya merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Andi bisa merasakan ketegangan itu. Perasaan yang sudah terlalu lama terpendam dalam diri Mona, yang akhirnya meledak keluar dengan begitu kuat. Andi mencoba untuk tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia merasa takut dan bingung. Aku mengerti kamu merasa seperti itu, Mona, kata Andi dengan lembut. Tapi itu bukan kenyataan. Kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan. Kamu lebih dari kursi roda ini. Aku tahu kita belum selesai, kita belum mencapai titik akhir. Tapi aku di sini, Mona. Aku tidak akan pergi. Mona menatap Andi dengan penuh keraguan. Matanya berkaca-kaca, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Kamu bilang itu dengan mudah, Andi, katanya, suara pecah. Tapi aku merasa aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberi. Aku merasa hidupku sudah berakhir. Andi merasa hatinya terluka mendengar itu. Ia tahu bahwa Mona sedang berjuang dengan perasaan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Namun, yang ia tahu adalah bahwa ia tidak bisa membiarkan Mona tenggelam dalam kesedihan itu. Mona, kata Andi dengan penuh keyakinan, aku tidak akan menyerah pada kamu. Aku tahu ini sulit, tapi aku percaya pada kamu. Percayalah, meskipun kamu merasa seperti ini sekarang, ada jalan keluar. Kita akan menemukan cara bersama-sama. Mona terdiam, matanya menatap Andi dalam keheningan. Andi bisa merasakan betapa besar perjuangan yang sedang Mona hadapi. Namun di balik semua itu, ia juga tahu bahwa Mona masih membutuhkan sedikit keyakinan, sedikit dorongan untuk melihat kembali pada dirinya sendiri. Mona akhirnya menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan suara yang sedikit lebih tenang. Aku ingin percaya padamu, Andi. Aku ingin mencoba, tapi aku takut aku akan mengecewakanmu. Andi menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan mengecewakan aku, Mona. Kita bisa melewati ini. Kita bisa mulai dengan langkah kecil, satu persatu. Aku akan ada di sini, apapun yang terjadi. Ada keheningan lagi di antara mereka, dan Andi merasakan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Namun, di balik semua kebingungan dan kesedihan itu, ia tahu bahwa ini adalah titik balik yang sangat penting. Ini adalah saat di mana Mona mulai mengizinkan dirinya untuk sedikit percaya kembali, sedikit membuka hatinya, dan sedikit mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak berakhir di sini. Andi melihat Mona,
Dan meskipun ada banyak keraguan dan kesakitan di mata Mona, ada juga sesuatu yang lebih, sebuah harapan yang mulai tumbuh, meskipun sangat kecil. "Mona," kata Andi perlahan, "kita tidak akan menyelesaikan semuanya dalam semalam. Tapi kita akan mulai, oke? Satu langkah kecil setiap hari." Mona mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Andi bisa melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Mona. Sebuah sinar kecil harapan yang mungkin baru saja mulai menyala kembali. Mona mulai mengizinkan dirinya untuk sedikit membuka hati, meski perlahan. Namun, saat-saat itu sangat berarti bagi Andi. Setiap kali mereka duduk bersama, berbicara, atau bahkan hanya berbagi keheningan, Andi merasa ada kemajuan yang tak terlihat meskipun kecil. Ia tahu, perubahan besar tidak terjadi dalam sekejap. Tetapi setiap momen yang dilalui bersama Mona adalah langkah kecil yang menuju kesembuhan, menuju pemulihan. Hari-hari berlalu, dan mereka berdua mulai menemukan ritme baru dalam kehidupan mereka. Mona mulai lebih banyak berbicara, meskipun tidak semuanya tentang dirinya. Terkadang, mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang cuaca, makanan, atau film yang mereka tonton bersama. Tapi kadang-kadang, percakapan mereka menyentuh hal-hal yang lebih dalam, yang membuat Andi merasa sedikit lebih dekat dengan Mona. Suatu sore, Andi duduk di ruang tamu, membaca buku saat Mona masuk dengan kursi rodanya. Ia terlihat lebih ceria dari biasanya, senyum kecil di wajahnya yang membuat Andi sedikit terkejut. "Hei, ada apa? Kamu terlihat berbeda hari ini," kata Andi. Matanya tertuju pada Mona yang mulai mendekat. Mona berhenti di depan Andi dan tersenyum. Meskipun senyum, itu masih terlihat canggung. "Aku hanya merasa sedikit lebih baik. Aku rasa aku mulai terbiasa." Andi meletakkan bukunya dan menatap Mona dengan serius. "Aku senang mendengarnya. Tapi jangan terlalu terburu-buru, Mona. Ini bukan tentang seberapa cepat kamu bisa kembali. Ini tentang perjalananmu, langkah demi langkah." Mona mengangguk pelan, tetapi matanya menunjukkan rasa terima kasih. "Aku tahu, aku hanya merasa ada sesuatu yang baru dalam hidupku. Mungkin aku mulai sedikit percaya lagi." Andi tersenyum dan melangkah mendekat. "Kamu sudah melangkah jauh, Mona. Jangan lupakan itu." Mona menatap Andi, kemudian matanya melirik keluar jendela, seolah berpikir lebih dalam. "Tapi kadang-kadang, aku merasa seperti aku terus-menerus berjuang melawan diriku sendiri. Ada bagian dari diriku yang merasa sangat takut. Takut gagal lagi. Takut mengecewakan orang-orang yang sudah peduli padaku." Andi merasa sakit mendengar itu. Ia tahu betapa besar perjuangan yang ada di dalam diri Mona. "Mona, kamu tidak akan mengecewakan aku. Aku tidak pernah berharap kamu menjadi sempurna. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini untuk mendukungmu. Saya tidak peduli seberapa beratnya itu." Mona terdiam, kemudian ia menghela napas panjang. "Aku takut, Andi. Aku takut aku tidak bisa menjadi seperti dulu lagi. Aku takut aku akan terus menjadi wanita yang tak berguna, yang terperangkap dalam kursi roda ini." Andi duduk di sebelah Mona, mencoba memberikan kenyamanan yang semampunya. "Kamu bukan siapa-siapa hanya karena kursi roda itu, Mona. Kamu lebih dari itu. Kamu punya banyak hal yang bisa diberikan, meskipun terkadang kamu tidak menyadarinya." Mona menatap Andi. Ada keraguan yang masih terlihat di matanya. "Tapi aku merasa, aku hanya membuat hidupmu lebih sulit." Andi menggenggam tangan Mona dengan lembut. "Mona, kamu tidak membuat hidupku lebih sulit. Malahan, kamu memberiku kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kita saling membantu, bukan? Aku ada di sini dan kamu ada di sini. Itu saja yang penting." Mona menghela napas lagi, dan kali ini ia memberikan senyum kecil yang lebih tulus. "Terima kasih, Andi. Aku berusaha. Aku akan berusaha untuk lebih baik." Andi merasa lega mendengar itu. Ia tahu bahwa Mona masih berada di titik yang rapuh, dan perasaan takut itu tidak akan hilang begitu saja. Namun, langkah kecil yang mereka ambil bersama adalah sesuatu yang berharga,
bahkan jika itu hanya berarti berjuang sedikit, lebih banyak hari demi hari. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun ada banyak hari yang terasa penuh tantangan, ada juga banyak momen di mana mereka saling tertawa, berbagi cerita, atau sekadar duduk bersama tanpa kata-kata. Andi merasa mereka semakin dekat, dan meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada Mona. Suatu hari, setelah beberapa bulan, Andi memutuskan untuk mengajak Mona keluar rumah. Mereka berjalan-jalan di sekitar taman kota, dengan Andi mendorong kursi roda Mona perlahan. Udara sore itu cerah, dan meskipun sedikit lebih dingin dari biasanya, ada rasa hangat di hati Andi yang membuatnya merasa optimis. Mona melihat sekeliling dengan penuh perhatian. "Aku hampir lupa betapa indahnya dunia di luar sana," kata Mona dengan senyum kecil di wajahnya. Andi tersenyum mendengar itu. "Kadang, kita hanya perlu melihat dengan mata yang berbeda, Mona." Mereka berjalan sepanjang jalan setapak, berbicara tentang berbagai hal. Namun, ada satu percakapan yang membuat Andi terdiam sejenak. Mona berhenti sejenak, menatap bunga-bunga yang sedang bermekaran di taman. "Terima kasih, Andi," kata Mona dengan suara pelan, namun penuh arti. "Terima kasih sudah berada di sini untuk aku, untuk memberi aku kesempatan kedua." Andi menoleh ke arah Mona dan tersenyum, meskipun matanya sedikit berkaca-kaca. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu satu hal, Mona. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu tidak sendiri lagi." Mona menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku mulai merasa ada harapan. Sedikit demi sedikit." Andi mendekat dan memberikan senyum tulus, berharap bahwa apa yang ia katakan bisa membuat Mona merasa lebih baik. "Itu yang paling penting, Mona. Kita mulai dari sini. Langkah kecil yang kita ambil, itu yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik." Mona mengangguk pelan, matanya masih penuh emosi, tapi kali ini ada rasa percaya yang lebih kuat di sana. Percaya pada Andi, percaya pada diri sendiri, dan yang terpenting, percaya bahwa hidup mereka masih bisa berubah menjadi lebih baik. Dan di saat itu, Andi merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Meskipun perjalanan itu mungkin panjang dan penuh tantangan, tetapi bersama-sama, mereka pasti bisa melewati semua itu. Pagi itu terasa berat, seperti ada awan gelap yang menggantung di atas kepala mereka. Andi menyadari bahwa meskipun Mona tampaknya sudah menunjukkan beberapa kemajuan, ada sesuatu yang masih menggantung di udara. Sebuah ketegangan yang tak terlihat, namun bisa dirasakan. Andi merasa seperti ada sesuatu yang belum sepenuhnya terbuka dari Mona. Dan hari itu, rasa khawatir itu tiba-tiba meledak. Mereka berdua duduk di ruang tamu. Setelah sarapan, dan Andi bisa melihat ekspresi Mona yang sedikit berbeda dari biasanya. Matanya tampak lebih kosong, dan ada sesuatu yang sangat berat dalam diamnya. "Mona, ada apa?" "Kamu kelihatan berbeda," tanya Andi, mencoba mencari tahu. Mona menghela napas panjang, menunduk, dan menggenggam tangan di kursi rodanya. "Aku merasa sangat lelah, Andi. Lelah dengan semuanya," jawabnya, suaranya rendah dan penuh kesedihan. "Aku merasa seperti aku tidak bergerak kemana-mana. Setiap hari terasa sama. Setiap langkah terasa berat. Aku mulai merasa seperti aku kehilangan diri aku lagi." Andi merasa hatinya tercabik mendengar kata-kata itu. Ia tahu betapa beratnya bagi Mona untuk menghadapinya. Dan meskipun ia ingin memberi kekuatan, ada rasa takut yang menggerogoti dirinya. "Mona, kamu tidak kehilangan diri kamu. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan kamu sudah jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Kamu tidak sendirian." Namun, Mona hanya menggelengkan kepala perlahan, seperti ada tembok yang sangat tinggi di sekitarnya yang tak bisa dijebol. "Aku merasa seperti aku terus mengecewakanmu, Andi. Semua yang aku lakukan tidak cukup. Aku terlalu lemah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan aku," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Andi merasakan kepanikan mulai merayapi dirinya. Apa yang harus ia katakan untuk membuat Mona melihat bahwa ia tidak sendirian?
Apa yang harus dilakukan agar Mona bisa merasa sedikit lega, sedikit lebih baik? Dia duduk di samping Mona, menggenggam tangannya dengan lembut, mencoba untuk memberikan kenyamanan dengan sentuhan sederhana. Mona, kamu tidak perlu menjadi sempurna. Tidak ada yang mengharapkan itu darimu. Aku di sini bukan untuk menilai. Aku di sini karena aku ingin membantu kamu. Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Mona menatap Andi dengan mata yang basah. Matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Aku takut, Andi. Aku takut jika aku terus merasa seperti ini, aku akan merusak segalanya. Andi mencoba menenangkan dirinya. Meskipun dalam hati ia tahu ini adalah titik terendah yang pernah mereka hadapi bersama. Mona, kamu tidak akan merusak apapun. Ini hanya bagian dari perjalanan. Semua orang punya masa-masa sulit, dan kita akan melalui ini bersama-sama. Aku tidak pergi kemana-mana. Ada keheningan yang cukup lama setelah itu. Andi menatap Mona, menunggu jawabannya, namun Mona hanya terdiam. Andi tahu bahwa meskipun ia berbicara dengan penuh keyakinan, tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat. Hari itu, Andi merasa seperti berada di persimpangan jalan. Ia ingin membantu Mona keluar dari keputusasaan ini, tapi ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan satu kata atau satu pelukan. Itu adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh perlahan-lahan, langkah demi langkah. Namun, malam itu, saat Andi berbaring di tempat tidur, ia teringat satu hal yang sangat penting. Meskipun situasi ini sangat sulit, dan meskipun Mona merasa sangat rapuh, ada sesuatu yang kuat di dalam dirinya. Keinginan untuk bertahan, keinginan untuk tidak menyerah. Itu adalah sesuatu yang telah tumbuh perlahan-lahan, dan Andi tahu, itu adalah dasar yang sangat kuat untuk membangun kebangkitan. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk membawa Mona ke tempat yang berbeda, tempat yang lebih tenang dan penuh ketenangan, tempat di mana mereka bisa lebih banyak berbicara tanpa gangguan. Mereka mengunjungi sebuah danau yang terletak agak jauh dari kota, sebuah tempat yang sangat tenang dan damai. Andi tahu, terkadang untuk menemukan kedamaian, seseorang harus mengubah perspektifnya, mengubah tempat dan suasana hati. Saat mereka duduk di bangku di tepi danau, Andi melihat Mona memandang air yang tenang. Angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka, dan suasana itu terasa berbeda, lebih tenang dan lebih hangat. Mona, kata Andi, memecah keheningan. Aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu kamu merasa terjebak, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa setiap perasaan yang kamu alami itu sah. Itu adalah bagian dari perjalananmu. Mona memandang Andi dengan tatapan yang lembut. Aku merasa aku terlalu banyak mengeluh. Aku takut aku tidak cukup berjuang. Aku takut aku sudah melukai orang-orang yang aku sayangi. Andi menggelengkan kepala dengan lembut. Kamu tidak melukai siapapun. Cinta bukan soal selalu kuat. Cinta adalah tentang menerima setiap bagian dari diri kita, termasuk kelemahan kita. Itu yang membuat kita manusia. Dan aku sudah menerima semua itu dalam dirimu, Mona. Mona menunduk sejenak, kemudian menarik napas panjang. Aku mulai merasa sedikit lebih ringan sekarang, Andi. Mungkin aku bisa mencoba untuk melihat hidup ini dari sudut pandang yang berbeda. Andi tersenyum dan menggenggam tangan Mona lebih erat. Tidak ada yang mudah, Mona. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil itu sudah cukup. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini. Mona mengangguk pelan, dan kali ini senyum yang lebih tulus muncul di wajahnya. Terima kasih, Andi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati ini tanpa kamu. Andi merasa hatinya lega, meski perjalanan mereka masih panjang dan masih banyak hal yang harus dihadapi. Ada satu hal yang ia yakin, mereka bisa melaluinya. Bersama-sama. Hari itu, di tepi danau yang tenang, Andi dan Mona mulai mengerti satu hal, bahwa kebangkitan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia datang perlahan, dengan waktu, dengan kesabaran, dan dengan keberanian untuk membuka hati. Dan bersama-sama, mereka siap untuk melangkah menuju babak baru dalam hidup mereka.
sebuah bab yang penuh harapan dan kemungkinan. Hari-hari yang berlalu sejak perjalanan ke danau itu, sedikit demi sedikit, membawa Mona kembali ke jalan yang lebih cerah. Namun, meskipun ia mulai bisa tersenyum lebih banyak dan berbicara lebih terbuka, Andi tahu bahwa ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam diri Mona, sesuatu yang belum sepenuhnya ia bagikan. Sebuah beban dari masa lalunya yang sepertinya terlalu berat untuk dibawa sendirian. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk berdua di teras rumah, Andi memutuskan untuk bertanya. Ia merasa bahwa jika Mona ingin melanjutkan perjalanan, ia harus memberi ruang bagi Mona untuk berbicara tentang apapun yang mengganjal di dalam dirinya. Ia tidak ingin ada lagi rahasia yang menghalangi mereka untuk semakin dekat. "Mona," kata Andi dengan suara lembut. "Aku tahu ini mungkin sulit untuk dibicarakan, tapi aku merasa ada sesuatu yang masih belum kamu ceritakan. Sesuatu yang berat. Aku ingin kamu tahu. Kamu tidak perlu menyimpannya sendirian." Mona menunduk, matanya kembali menunjukkan keraguan. Ia menggigit bibirnya, seolah menimbang-nimbang apakah ia harus membuka diri atau tidak. Andi memberi waktu, tidak terburu-buru, hanya menunggu dengan sabar. Akhirnya, Mona mengangkat kepala dan menatap Andi dengan tatapan yang lebih serius. Aku punya masa lalu yang tidak mudah untuk aku ceritakan, Andi. Masa lalu yang membuatku merasa seperti aku tidak layak mendapatkan kebahagiaan. Dan itu yang sering membuatku merasa terperangkap. Aku rasa, selama ini aku hanya takut jika aku menceritakannya. Kamu akan menganggap aku sebagai orang yang lemah, atau bahkan memutuskan untuk pergi. Andi merasakan hatinya berdebar mendengar itu. Ia bisa merasakan betapa berat beban yang dibawa Mona, meskipun ia sudah berusaha untuk tersenyum dan berusaha kuat. "Mona, apapun yang terjadi, apapun yang kamu alami, itu tidak akan mengubah cara aku memandangmu. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Aku di sini untuk mendengarkanmu, bukan untuk menilai." Mona menarik napas dalam-dalam, matanya tampak memerah. "Aku dulu pernah berada dalam hubungan yang sangat toksik. Seseorang yang seharusnya aku percayai, malah menghancurkan diriku. Dia adalah orang yang aku cintai, tapi dia membuatku merasa tidak berharga. Setiap hari, aku merasa lebih kecil, lebih tidak berarti. Ketika aku akhirnya memutuskan untuk pergi, aku merasa seperti aku kehilangan segalanya. Dan kecelakaan itu, aku rasa aku sudah siap untuk mati saat itu." Andi terdiam, hatinya terasa berat. Ia bisa melihat sekarang bagaimana luka itu menghancurkan kepercayaan diri Mona, bagaimana ia merasa seperti tidak ada yang peduli padanya. "Mona, itu bukan salahmu. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tidak ada yang pantas hidup dalam ketakutan atau rasa sakit seperti itu." Mona menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu itu, Andi. Tapi saat itu, aku merasa seperti dunia ini tidak adil. Aku merasa aku tidak bisa kembali, tidak bisa memperbaiki hidupku lagi. Aku merasa kehilangan segalanya, mimpiku, cintaku, dan bahkan diriku sendiri." Andi meraih tangan Mona, menggenggamnya erat-erat. "Mona, kamu lebih dari apa yang kamu alami. Masa lalumu tidak mendefinisikan siapa kamu sekarang. Aku tahu itu sulit untuk diterima, tetapi kamu punya kekuatan untuk bangkit. Kamu tidak pernah benar-benar hilang. Kamu hanya membutuhkan waktu untuk menemukan dirimu lagi." Mona terdiam, meresapi kata-kata Andi. Ia tahu, meskipun masih banyak yang harus ia hadapi, ia tidak harus melakukannya sendirian. Andi ada di sana, menunggunya, siap untuk mendukungnya. "Terima kasih, Andi," katanya perlahan, suaranya penuh haru. "Aku sudah lama ingin menceritakan ini, tapi aku takut akan merusak segalanya. Sekarang aku merasa sedikit lebih lega." Andi tersenyum lembut. "Kamu tidak merusak apapun. Kamu baru saja menunjukkan seberapa kuat kamu. Tidak ada yang lebih penting daripada berbagi beban, Mona. Aku akan selalu di sini untuk mendengarkanmu." Mona mengangguk, dan mereka duduk bersama dalam keheningan yang penuh makna. Andi merasa, meskipun beban masa lalu Mona sangat berat, kejujuran itu adalah langkah besar menuju penyembuhan. Andi tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai,
Namun dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama, mereka semakin dekat pada kebahagiaan yang mungkin sebelumnya terasa mustahil. Beberapa bulan setelah Mona membuka diri tentang masa lalunya, ia mulai menunjukkan perubahan yang lebih nyata. Ia mulai lebih percaya diri dalam menjalani kehidupannya. Dan meskipun luka-luka itu belum sepenuhnya sembuh, ia bisa merasakannya sedikit demi sedikit menghilang. Andi selalu ada di sisinya, mendukungnya. Tetapi ia juga tahu bahwa Mona harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri sebelum ia bisa sepenuhnya maju. Hari itu, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah acara komunitas kecil yang diselenggarakan oleh orang-orang Indonesia di sana. Andi tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi Mona untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru dan mungkin membuka dirinya lebih banyak lagi. Saat mereka tiba di acara tersebut, Mona terlihat sedikit cemas, tetapi Andi menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Kamu tidak perlu khawatir. Ini hanya langkah kecil. Nikmati saja. Mona mengangguk, sedikit ragu, namun ia mencoba untuk tersenyum. Mereka bergabung dengan kerumunan, berbicara dengan beberapa orang, dan Andi bisa melihat bagaimana Mona mulai melibatkan dirinya dalam percakapan dengan lebih nyaman. Ia tidak lagi terperangkap dalam rasa takut dan keraguan yang dulu menguasai dirinya. Sore itu, mereka berdua duduk di bangku sambil menikmati makanan ringan yang disajikan. Mona tampak lebih ceria, berbicara lebih banyak, dan yang lebih penting, ia tampak lebih bebas. Bebas dari masa lalu yang selama ini membelenggunya. Kamu tahu, Andi, kata Mona dengan senyum. Aku tidak pernah menyangka aku akan bisa merasakan hal seperti ini lagi. Semua ini terasa seperti mimpi. Aku merasa hidupku sekarang lebih nyata. Andi tersenyum, matanya berbinar. Ini baru permulaan, Mona. Langkah kecil yang kita ambil sekarang akan membawa kita ke tempat yang lebih indah. Kita hanya perlu percaya. Mona memandang Andi dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Aku percaya padamu, Andi. Terima kasih telah membuatku melihat kemungkinan yang ada di depan. Terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk mencoba lagi. Andi menggenggam tangan Mona lebih erat. Kita berjalan bersama, Mona. Tidak ada yang harus kamu hadapi sendirian. Dan di saat itu, Andi merasa yakin, meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, mereka sudah berada di jalur yang benar. Bersama-sama, mereka akan melewati semuanya, langkah demi langkah. Pagi itu, sinar matahari menyinari rumah mereka dengan lembut, menerobos celah-celah tirai jendela yang sedikit terbuka. Udara terasa sejuk, dan Andi baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika Mona masuk ke dapur, tersenyum kecil seperti biasa. Sejak beberapa minggu terakhir, Mona semakin terbuka. Setiap hari, Andi bisa melihat perubahan kecil yang berarti bagi hidup mereka. Setelah sarapan, Andi memutuskan untuk berbicara dengan Mona tentang sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin dibagikan, namun ia ingin menunggu waktu yang tepat. Kini, ia merasa momen itu telah tiba. Mona, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Andi dengan suara yang lebih serius. Mona menatapnya dengan penuh perhatian, tanda bahwa ia siap untuk mendengarkan. Ada apa, Andi? Tanya Mona, sedikit khawatir meskipun senyumnya masih terpancar. Andi duduk di sebelah Mona dan menggenggam tangannya dengan lembut. Aku sudah lama berpikir tentang masa depan kita. Aku tahu kamu sudah banyak berjuang untuk dirimu sendiri, dan kita telah melalui banyak hal bersama. Tapi aku merasa mungkin saatnya bagi kita untuk memulai babak baru. Apa pendapatmu jika kita mempertimbangkan untuk tinggal di tempat yang lebih permanen? Mona menatapnya dengan bingung, tak langsung mengerti maksud Andi. Maksudmu, tinggal di sini lebih lama? Andi mengangguk, namun matanya tetap fokus pada Mona. Aku tahu kamu masih merasa ragu, tapi aku percaya kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik, bersama-sama. Aku ingin membantu kamu untuk tidak merasa terjebak, tapi merasa bahwa kamu punya kontrol atas hidupmu. Kita bisa mencari tempat yang lebih nyaman, lebih stabil. Tempat yang bisa jadi rumah bagi kita. Mona terdiam, merenungkan kata-kata Andi.
Andi bisa melihat keraguan dalam matanya. Perubahan selalu menakutkan, apalagi setelah semua yang telah terjadi dalam hidup Mona. Tapi Andi tahu, jika mereka ingin melangkah lebih jauh, mereka harus membuat keputusan untuk bergerak maju, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian. Aku ingin mencoba. Akhirnya Mona mengucapkan kalimat itu dengan suara lembut, tetapi penuh tekad. Aku tidak tahu apakah aku siap sepenuhnya, tapi aku ingin mempercayai kita. Aku ingin mencoba melangkah lebih jauh. Andi tersenyum, merasakan sebuah beban yang sedikit lebih ringan di hatinya. Aku akan selalu di sini untukmu, Mona. Kita akan membuatnya berjalan. Setelah percakapan itu, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya. Andi mulai mencari rumah yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, tempat yang lebih nyaman dan aman, di mana Mona bisa merasa lebih bebas dan lebih diberdayakan. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk melihat-lihat berbagai opsi, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah kecil yang sederhana, namun sangat nyaman. Sebuah rumah yang menawarkan kedamaian dan ruang bagi keduanya untuk tumbuh. Namun, meskipun keputusan untuk pindah itu terasa seperti langkah besar, masih ada satu tantangan besar yang mereka hadapi, masa depan Mona. Dengan keterbatasannya, ia harus menghadapi kenyataan bahwa perjalanan mereka ke depan tidak akan selalu mulus. Tapi yang lebih penting, mereka berdua telah membangun fondasi yang kuat untuk saling mendukung. Suatu hari, saat Andi sedang duduk di ruang tamu baru mereka, Mona datang dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Andi mengangkat kepalanya dan melihat Mona mendekat, tangan dipegang erat-erat, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. Ada yang ingin aku bicarakan, kata Mona. Suaranya sedikit gemetar, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Andi berdiri dan berjalan mendekat. Tentu, apa yang ada di pikiranmu? Mona duduk di kursi roda, menatap Andi dengan penuh perhatian. Aku merasa lebih kuat sekarang. Mungkin tidak sepenuhnya sembuh, tetapi aku mulai merasa seperti aku bisa menghadapinya. Aku ingin mulai bekerja, mencari sesuatu yang bisa aku lakukan. Mungkin tidak banyak, tapi aku ingin berkontribusi. Andi, aku ingin merasa berguna, merasa bahwa aku tidak hanya hidup untuk orang lain. Andi terkejut, namun di saat yang sama, ia merasa sangat bangga dengan langkah besar yang diambil Mona. Ia bisa merasakan bagaimana Mona mulai membuka pintu untuk masa depan yang baru tanpa rasa takut atau penyesalan. Mona itu luar biasa. Aku bangga padamu, kata Andi, matanya berbinar penuh kebanggaan. Aku akan mendukungmu dalam apapun yang kamu pilih. Kita bisa mencari peluang yang cocok dengan kondisi dan keinginanmu. Apapun itu, kita bisa lakukan bersama. Mona tersenyum, wajahnya sedikit bercahaya. Aku ingin mencoba untuk lebih mandiri. Aku ingin tahu bahwa aku bisa melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku ingin merasa lebih hidup. Andi duduk di sebelah Mona, menggenggam tangannya dengan lembut. Itu adalah langkah besar, Mona. Aku akan selalu ada untuk mendukungmu, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah itu terasa lebih ringan bagi mereka. Mona mulai mencari kegiatan yang bisa ia lakukan dari rumah, dan Andi memastikan untuk mendukung setiap langkah yang diambilnya. Mereka menyusun rencana untuk masa depan, dan meskipun itu penuh dengan tantangan, keduanya merasa lebih siap dari sebelumnya. Keberanian Mona untuk membuka diri dan mencari kebebasan bagi dirinya sendiri adalah sebuah kemenangan besar. Andi tahu, ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan harapan dan peluang. Mereka berdua sudah melewati banyak rintangan, dan meskipun masih banyak yang harus dihadapi, Andi yakin bahwa bersama-sama, mereka bisa melewati apapun yang datang di depan mereka. Ini adalah perjalanan mereka menuju kebebasan, bebas dari masa, lalu bebas untuk menciptakan masa depan yang mereka impikan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Andi merasa bahwa segala sesuatu yang mereka hadapi bersama adalah sesuatu yang penuh dengan arti. Mereka telah menemukan cara untuk saling mendukung, mencintai, dan percaya. Bahkan ketika dunia terasa penuh ketidakpastian. Dan itu bagi Andi adalah kebahagiaan yang sesungguhnya.
Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan di rumah baru mereka semakin terasa nyaman. Walaupun rumah kecil itu sederhana, setiap sudutnya mengingatkan mereka pada perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Mona mulai lebih aktif di rumah, menemukan rutinitas baru yang memberi arti bagi hidupnya. Andi merasa senang melihat perubahan itu, melihat Mona kembali menemukan bagian dari dirinya yang hilang selama ini. Namun, meskipun banyak kemajuan yang terlihat, ada satu hal yang masih menggantung di benak Andi. Bagaimana mereka akan menghadapi dunia luar, terutama dunia yang lebih luas, dunia yang jauh dari rumah mereka yang tenang ini. Andi tahu, meskipun mereka berdua sudah memulai langkah yang baik, dunia luar masih bisa menjadi tempat yang penuh tantangan, terutama untuk Mona. Tapi, di sisi lain, itu juga bisa menjadi kesempatan bagi Mona untuk terus tumbuh. Suatu pagi, Andi memutuskan untuk mengajak Mona keluar dari zona nyaman mereka, memberi Mona kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru, dan mengeksplorasi dunia di luar rumah. Ia tahu, meskipun itu mungkin terasa menakutkan bagi Mona, itu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Mona, bagaimana kalau kita pergi ke sebuah acara di komunitas lagi? Aku rasa ini bisa jadi kesempatan yang baik untuk kita berdua, ujar Andi, melihat Mona yang tengah duduk di kursi roda, tampak sedikit ragu. Mona memandang Andi, kemudian menghela napas. Aku merasa, aku tidak yakin bisa melakukannya, Andi. Aku takut bertemu dengan orang-orang baru lagi. Takut kalau mereka akan melihatku dengan cara yang berbeda. Aku tidak ingin merasa seperti orang asing di tempat itu. Andi duduk di sampingnya, menyentuh tangan Mona dengan lembut. Aku mengerti. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi kamu juga harus ingat, Mona, kita tidak akan bisa maju kalau kita tidak keluar dan menghadapi dunia. Semua orang punya ketakutan mereka sendiri. Tetapi dunia ini penuh dengan orang-orang baik yang mungkin tidak akan menilai kita sebagaimana kita takutkan. Mona terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Andi. Aku tidak ingin gagal, Andi. Aku tidak ingin merasa tidak mampu. Andi tersenyum, mencoba untuk memberi ketenangan pada Mona. Mona, hidup bukan tentang selalu berhasil. Hidup adalah tentang mencoba dan belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Kita bisa melakukan ini bersama. Aku ada di sini untuk kamu. Akhirnya, setelah beberapa saat berpikir, Mona mengangguk pelan. Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi hanya jika kamu ada di sana untuk mendampingiku. Andi menyentuh pipi Mona dengan lembut, kemudian tersenyum. Tentu, aku akan selalu ada. Mereka berdua akhirnya pergi ke acara komunitas tersebut. Saat mereka tiba, Mona terlihat sedikit cemas, namun Andi menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Suasana di acara itu penuh dengan kegembiraan. Banyak orang yang tertawa dan bercakap-cakap. Andi melihat Mona mengamati keramaian dengan sedikit ragu, tetapi ia tetap tenang. Mona mulai berbicara dengan beberapa orang. Awalnya malu-malu dan sedikit terisolasi, namun Andi bisa melihat bagaimana Mona perlahan mulai membuka diri. Mereka bertemu dengan beberapa orang Indonesia yang juga tinggal di sana, dan mereka berbicara tentang kehidupan di luar negeri, berbagi pengalaman, dan bahkan bercanda bersama. Mona mulai merasa sedikit lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, Mona mulai merasa lebih bebas. Ia berbicara lebih banyak dengan orang-orang yang ia temui, berbagi cerita tentang kehidupannya dan perjalanan yang ia tempuh. Ketika mereka berdua kembali ke rumah malam itu, Mona terlihat lebih cerah. Ada senyum di wajahnya yang jarang terlihat sebelumnya. Terima kasih, Andi. Aku merasa lebih baik sekarang, kata Mona dengan mata yang berbinar. Mungkin aku terlalu lama bersembunyi dari dunia luar, tapi aku merasa aku bisa melakukannya. Aku merasa lebih hidup malam ini. Andi tersenyum, merasa bahagia melihat perubahan itu. Aku sangat bangga padamu, Mona. Kamu mulai menemukan kembali dirimu, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, meskipun Mona telah melangkah lebih jauh, Andi tahu bahwa tantangan terbesar mereka belum selesai. Mereka masih harus terus berjuang, terus belajar untuk menghadapi masa lalu, dan lebih penting lagi, terus membangun masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan setelah acara komunitas itu, kehidupan mereka semakin stabil. Mona mulai menjalani aktivitas yang lebih bermakna,
berusaha untuk mencari pekerjaan yang bisa menantang dirinya tanpa merasa terbebani. Andi mendukung penuh apapun pilihan yang dibuat Mona, selalu memberikan ruang untuknya berkembang. Pada suatu sore, saat Andi dan Mona duduk di teras rumah mereka, Mona mengungkapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencapaian pribadi. "Andi, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," kata Mona dengan suara yang lebih serius. "Aku ingin memulai sesuatu yang lebih besar. Mungkin aku tidak bisa bekerja dengan cara yang sama seperti orang lain, tapi aku ingin membantu orang-orang yang mengalami kesulitan seperti aku. Aku ingin membuka sebuah program dukungan untuk wanita yang terluka, yang terperangkap dalam trauma, seperti yang pernah aku alami. Aku ingin membantu mereka menemukan jalan keluar, seperti yang kamu lakukan untukku." Andi terdiam sesaat, merenungkan kata-kata Mona. Kemudian, ia memandangnya dengan penuh kekaguman. "Itu ide yang luar biasa, Mona. Kamu benar-benar memiliki hati yang besar, dan aku yakin kamu bisa membantu banyak orang. Aku akan mendukungmu, apapun yang kamu pilih." Mona tersenyum lebar, merasa begitu dihargai. "Aku merasa ini adalah saat yang tepat untuk melakukan sesuatu yang besar. Aku ingin memberikan kembali apa yang telah aku terima." Dengan tekad yang baru, mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk mewujudkan impian Mona. Mereka menghubungi organisasi-organisasi yang berfokus pada pemulihan dan dukungan bagi mereka yang terperangkap dalam trauma, dan mereka mulai merancang program-program untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis bagi wanita-wanita yang membutuhkan. Langkah kecil yang mereka ambil ini terasa seperti sebuah langkah besar menuju sebuah dunia yang lebih baik, baik bagi Mona maupun bagi orang-orang yang akan mereka bantu. Dan dalam perjalanan mereka ini, Andi menyadari bahwa, meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, mereka telah belajar untuk tumbuh bersama, untuk saling mendukung, dan untuk mencintai dengan cara yang lebih dalam. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kecil, dan dengan setiap tantangan yang mereka hadapi, mereka semakin dekat pada impian mereka. Masa depan terbentang luas di depan mereka, penuh dengan kemungkinan. Dan mereka tahu, mereka tidak akan pernah berjalan sendiri lagi.